Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bu Eni Pujiastuti selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian bisnis serta teman-teman mahasiswa sekalian. Nama saya Ruli Budi Abrianto, NPM 1521500018. Hari ini saya akan menjelaskan tentang variabel dalam penelitian. Sebelumnya mohon maaf apabila kamera saya gelap karena posisi keadaan di dalam ruangan kurang cahaya. Oke, baik. Di dunia akademisi, di dunia kita sebagai akademisi, tentunya kita sudah sering mengenal apa itu kata variabel karena jelas sebagai akademisi kita akan melaksanakan penelitian yang di situ sudah pasti akan sering umum dijumpai kata variabel. Lalu sebenarnya apa sih variabel penelitian itu? Oke. Variabel itu adalah suatu ciri, sifat, karakteristik, atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang, atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya. Atau variabel adalah suatu yang bervariasi pada beberapa subjek, baik barang atau kasus. Itu kenapa dinamakan kata variabel, karena memang jumlahnya harus bervariasi dan terdapat di lebih dari satu subjek atau benda. Jadi otomatis nanti variabel ini lokasi atau posisinya ada di sebuah populasi. Selanjutnya ini contoh apa itu variabel. Misalkan ya ada 10 anak-anak, terus kemudian kita tanya masing-masing berapa usia mereka. Jawaban mereka tentu akan berbeda-beda, mungkin ada yang 4, 4,5, 5, dan sebagainya. Maka jawaban ke 10 orang anak tadi, itu yang dinamakan variabel. Perbedaan dari 10 orang, usia dari 10 orang tadi adalah yang dinamakan variabel. Ini ada pendapat menurut beberapa ahli tentang variabel penelitian. Yang pertama dari Muhammad Nasir tahun 1983, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Jadi variabel itu konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Karena kenapa dinamakan konsep? Karena memang variabel ini apabila belum ada nilai satuannya maka dia masih abstrak atau tidak jelas, ya. Kecuali kalau sudah ada nilai yang menyertainya maka baru akan jelas itu sebenarnya apa. Kemudian ada dari Uma Segaran tahun 2006, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Jadi variabel itu adalah pembeda yang ada pada setiap nilai. Begitu ya, pembeda dari masing-masing nilai atau objek yang menyertainya itu adalah variabel. Kemudian yang ketiga ini ada dari Sugiono tahun 2006. Variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya. Kurang lebih pengertiannya hampir sama. Dari contoh di atas kita bisa ambil contoh yang dekat dengan kita. Di antaranya ada berat badan,
warna kulit, kemudian partisipasi petani, produksi padi, pendapatan petani, kinerja usaha tani, kemudian volume penjualan, kinerja jaringan irigasi. Jadi kalau berat badan misalkan dari 10 anak tadi masing-masing 30, 25, 40 kilogram itu yang dinamakan variabelnya. Dan kalau misalkan ada di volume penjualan, misalkan penjualan bulan Januari sampai dengan Desember, masing-masing berapa nilainya, itu yang dinamakan dengan variabel. Lanjut, kita masuk ke variabel yang ditentukan oleh menurut Eni dan Andi. Ini orang yang menulis buku yang diberikan dari Ibu Eni. Ada 3 tipe variabel penelitian. Yang pertama adalah menurut fungsi variabel, yang kedua menurut skala nilai variabel, yang ketiga menurut perlakuan terhadap variabel. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama tipe variabel berdasarkan fungsi. Ini yang paling sering umum, yang paling sering kita temukan, yang ada 3 jenis. Kalau misalkan kita lihat tipe variabel berdasarkan fungsi, yang pertama ada variabel sebab atau yang biasa kita sebut dengan variabel bebas atau variabel independen, yaitu variabel yang bisa mempengaruhi variabel lainnya. Yang kedua ada variabel penghubung, nanti ini ada beberapa jenis lagi. Yang ketiga ada variabel akibat atau variabel terikat atau variabel bergantung, atau yang sering kita sebut dengan variabel dependen. Jadi variabel dependen ini nilainya akan sangat bergantung, akan sangat terikat dengan variabel sebab atau variabel independen. Kemudian yang kedua, kalau tipe variabel berdasarkan skala nilai, maka jenisnya itu ada 2 jenis. Yang pertama ada variabel kontinu atau variabel yang punya atau memiliki kumpulan nilai yang teratur dalam kisaran tertentu. Jadi misalkan di sini tinggi, sedang, sampai dengan rendah. Kemudian ada nilai angka 1 sampai dengan 7. Jadi di antara variabel dalam sebuah kelompok itu mereka punya nilai yang teratur dalam kisaran tertentu. Artinya jarak antara per individu atau per unitnya itu sama. Punya selisih yang sama. Misalkan 1 sampai dengan 7, ada 7 unit, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mereka punya selisih yang sama, yaitu 1. Itu adalah variabel kontinu. Kemudian yang kedua ada variabel kategoris, yaitu variabel yang memiliki skala nilai berdasarkan kategori tertentu atau skala nominal. Contohnya misalkan sikap itu ada baik dan buruk. Skala variabel kategoris ini harus kita rumuskan, artinya ini adalah konsep kenapa dibilang skala nominal, karena variabel ini kita yang menentukan dan sifatnya dalam artian peneliti yang menentukan. Jadi sifatnya ini bisa adjektif atau kata sifat ya. Kata sifat yang harus kita rumuskan nilainya berapa dengan skala nominal tadi. Begitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada tipe variabel berdasarkan
perlakuannya. Yang pertama ada variabel aktif, yaitu variabel-variabel yang bisa atau yang dimanipulasi untuk keperluan penelitian dan eksperimen. Kemudian yang kedua adalah variabel atribut atau variabel yang tidak dapat dimanipulasi untuk keperluan riset. Contohnya intelijensi, sikap, jenis kelamin, dan sebagainya. Jadi variabel aktif dan variabel atribut, teman-teman, perbedaannya adalah kalau kita melakukan penelitian, kemudian memilih sebuah variabel, artinya dalam sebuah penelitian itu variabelnya kita yang menentukan, maka bisa dipastikan itu adalah kategori variabel aktif, karena variabel itu kita sendiri yang menentukan, dalam artian kita bisa memilih A, B, C, D, itu terserah peneliti, artinya itu dalam dengan kata lain itu dimanipulasi untuk keperluan penelitian. Kemudian ada variabel atribut. Kalau variabel atribut ini hal-hal yang sifatnya sudah tidak bisa manipulasi atau diubah. Contoh misalkan warna kulit, ras, kemudian jenis kelamin itu tidak bisa untuk diubah-ubah. Kita tinggal memasukkannya saja ke dalam penelitian kalau kita mau mengambil variabel itu. Jadi dengan variabel aktif yang kita bisa menentukan atau kita bisa memilih mana yang akan kita gunakan sebagai variabel yang akan digunakan dalam penelitian kita. Seperti itu. Itu 3 tipe dari variabel kalau dilihat dari fungsinya. Ya, yang pertama ada variabel berdasarkan fungsi, ada variabel independen, variabel penghubung, dan variabel dependen. Kemudian ada variabel berdasarkan skala nilai, ada variabel kontinu dan variabel kategoris. Yang ketiga, variabel berdasarkan pelakuannya, tadi ada variabel aktif dan variabel atribut. Selanjutnya, jenis hubungan antar variabel. Yang pertama ada hubungan simetri. Hubungan simetri. Jadi hubungan simetri ini adalah apabila hubungan antar variabel dan bersifat ada yang saling mempengaruhi. Saya ulangi, hubungan antar variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi atau non-kausalitas. Dalam hal ini antara variabel X, apabila misalkan dalam satu penelitian ada variabel X dan Y, masing-masing variabelnya tidak mempengaruhi. Artinya, saya ulangi, variabel dalam penelitian kita adalah variabel tunggal, jadi tidak ada yang dipengaruhi. Jadi kenapa disebut variabel simetri. Kemudian, yang kedua, ada hubungan asimetri. Ini yang sangat sering terjadi, yang sering dilakukan, yaitu hubungan antar variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi dan yang lainnya dipengaruhi. Ini yang apabila di penelitian kita ada 2 variabel misalkan X dan Y, kemudian variabel X ini ada untuk memengaruhi variabel Y, atau Y ini ada karena nilainya itu dipengaruhi oleh variabel X. Itu variabel hubungan variabel asimetrik. Jadi bedanya tadi dengan yang simetri, kalau simetri ini cenderung variabelnya itu tunggal, artinya tidak ada yang saling mempengaruhi. Semuanya berdiri sendiri. Beda dengan asimetri, yaitu misalnya ada 2 variabel, maka ada salah satu variabel yang nilainya bergantung dengan variabel lainnya. Itulah yang disebut tadi ya, variabel dependen dan independen. Variabel dependen itu adalah variabel yang nilainya sangat bergantung kepada variabel independen.
Begitu itu untuk jenis hubungan variabel asimetri. Kemudian yang ketiga ada jenis hubungan resiprok. Jenis hubungan ini adalah hubungan variabel yang terjadi bersifat saling memengaruhi atau dinamakan kausalitas bolak-balik. Ini apabila di dalam penelitian kita variabel X dan variabel Y berdiri saling memengaruhi. Variabel X ada untuk memengaruhi variabel Y. Di sisi lain, variabel X, nilai variabel X itu dipengaruhi oleh variabel Y. Begitu pula sebaiknya. Saya ulangi. Kalau misalkan di sebuah penelitian ada dua variabel, misalkan variabel X dan Y, nilai variabel X itu memengaruhi nilai dari variabel Y. Di sisi lain, nilai variabel X dipengaruhi juga oleh nilai dari variabel Y. Jadi masing-masing variabel itu nilainya saling memengaruhi. Itu yang disebut dengan hubungan variabel resiprok. Jadi saya ulangi, ada 3 jenis hubungan variabel. Yang pertama simetri, ini apabila tidak ada yang saling memengaruhi, artinya variabel itu variabel tunggal. Yang kedua ada jenis hubungan asimetri. Ini yang sangat lazim kita temui dalam sebuah penelitian, yaitu hubungan antar variabel yang terjadi yang bersifat satu memengaruhi dan satu dipengaruhi. Atau di dalam penelitian itu ada variabel independen dan ada variabel dependen. Kemudian yang ketiga ada variabel resiprok. Ini adalah variabel yang masing-masing variabelnya memengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel lain. Itu saya lanjutkan. Selanjutnya ada penjelasan dari masing-masing variabel ya. Akan saya jelaskan. Yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas. Jadi variabel bebas ini merupakan variabel yang memengaruhi variabel lain atau menjadi sebab berubahnya suatu variabel lain. Itu variabel bebas atau variabel independen. Kemudian variabel bebas ini adalah variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Jadi variabel bebas ini adalah variabel yang dipilih oleh peneliti untuk dimanipulasi, kemudian diolah datanya untuk menentukan hubungannya nanti dengan variabel yang lain atau objek yang akan diobservasi pada penelitian kita. Itu adalah variabel bebas. Jadi variabel bebas cirinya adalah dia memengaruhi variabel yang lain. Kemudian yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat atau variabel bergantung. Jadi variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi nilainya itu bergantung dari variabel bebas. Ya, variabel tergantung atau variabel dependen ini adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Kalau tadi variabel bebas untuk kalau variabel bebas itu dipilih oleh peneliti untuk diukur untuk menentukan hubungannya dengan variabel lain atau objek observasi. Sedangkan kalau variabel dependen ini adalah variabel yang sebagai objek observasinya itu sendiri, itu adalah variabel
dependen untuk variabel terikat ini. Jadi nanti nilai dari variabel dependen atau variabel terikat ini tergantung dengan nilai variabel bebas atau variabel independen. Gitu. Contohnya seperti ini. Ini sebuah contoh ya. Penelitian tentang pengaruh status perkawinan terhadap tingkat kepercayaan diri seseorang. Variabel bebasnya adalah status perkawinan. Sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kepercayaan diri. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi jadi ini sebenarnya variabel bebasnya bisa apa saja ya. Jadi penelitian tentang pengaruh perkawinan ini bisa apa saja. Status perkawinan ini bisa diganti dengan misalkan jabatan di sebuah kantor, atau misalkan jabatan di status sosialnya, atau apalah yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Gitu ya. Variabel bebasnya bisa di, tapi di sini saya contohkan variabel bebasnya adalah status perkawinan. Kemudian variabel terikatnya adalah tingkat kepercayaan diri seseorang. Jadi nanti yang dibahas apakah status perkawinan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri seseorang. Atau contoh lainnya seperti ini. Penelitian tentang pengaruh usia pernikahan terhadap risiko perceraian. Maka variabel bebasnya adalah usia pernikahan. Kemudian variabel terikatnya atau variabel dependennya adalah resiko perceraian. Jadi variabel bebas itu selalu menjadi variabel yang memengaruhi variabel terikatnya. Itu tuh yang jadi apa namanya? Sederhananya seperti itu agar lebih mudahnya. Intinya variabel bebas itu adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat. Seperti itu. Saya lanjutkan. Ini ada variabel moderat. Ini masuk ke variabel penghubung ya. Yang pertama adalah variabel moderat. Variabel moderat adalah variabel yang memengaruhi, bisa memperkuat atau bisa memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Jadi variabel ini faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut bisa mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Jadi kondisi variabel moderat ini sifatnya opsional. Kalau misalkan peneliti tertarik menambahkan variabel lain yang mungkin bisa nanti setelah ditambahkan variabel ini efeknya bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dari objek penelitian. Contohnya seperti ini. Hubungan perilaku suami istri akan semakin baik atau semakin kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga. Nah, di sini anak itu adalah variabel moderatnya, variabel moderatornya, yang bisa memperkuat hubungan suami istri ini adalah variabel bebas, hubungan variabel bebas. Kemudian ini ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah variabel moderat yang sifatnya melemahkan dari hubungan ini, dua variabel sebelumnya, yang memperlemah hubungan seperti itu. Jadi kalau adanya anak kemudian itu memperkuat hubungan, jadi itu taruhlah kita sebut sebagai variabel moderat positif. Kemudian ada pihak ketiga, ini yang sifatnya melemahkan hubungan, taruhlah kita sebut sebagai variabel moderator negatif. Itu ya.
tentang variabel moderat. Selanjutnya ada variabel kontrol. Jadi variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi kita memunculkan satu variabel lain di luar variabel independen dependen yang fungsinya adalah supaya hubungan antara variabel independen dan dependen tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang tidak kita inginkan. Contoh misalkan seperti ini. Pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Ini contohnya. Jadi variabel pendidikannya, variabel independennya, mohon maaf, variabel independennya adalah pendidikan. Contoh misalkan SMU dan SMK. Kemudian variabel kontrolnya, ulangi, variabel dependennya adalah kemampuan keterampilan dan mengetik. Jadi variabel independennya adalah tingkat pendidikan SMU dan SMK. Kemudian variabel dependennya adalah keterampilan dan mengetik. Maka kita munculkan variabel kontrol agar supaya tidak ada faktor-faktor lain yang merubah hubungan dari dua variabel yang di awal tadi. Nah, maka kita munculkan variabel kontrolnya. Variabel kontrolnya kita buat misalnya naskah yang diketiknya itu sama misalnya. Jadi pendidikannya SMU dan SMK, naskah yang diketiknya sama. Mesin tiknya mereknya sama, tipenya sama. Kemudian memakai ruang tempat yang sama juga. Kemudian waktunya sama misalnya. Itu yang dinamakan dengan variabel kontrol. Maka itu akan mempersempit atau membuat penelitian kita lebih spesifik karena faktor-faktor tidak ada tidak banyak faktor lain yang akan masuk mengganggu hubungan antara variabel independen dan variabel depending di penelitian kita. Kalau misalkan kita memasukkan variabel kontrol ini, jadi itu fungsinya supaya penelitian kita lebih fokus dan lebih spesifik. Ada variabel independen dan variabel dependennya seperti itu. Itu yaitu terkait dengan variabel kontrol. Selanjutnya kita masuk ke variabel intervening atau variabel penghubung. Ini masuk ke variabel penghubung juga intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau tidak diukur. Artinya kemunculan intervening ini tidak bisa diukur ya, meskipun ada peneliti itu menyadari tapi tidak bisa diukur. Contoh misalkan gini, para siswa yang sering ininya klausannya, para siswa yang sering diberi latihan pemecahan masalah menunjukkan sikap lebih kritis daripada siswa yang tidak diberikan latihan pemecahan masalah. Variabel bebasnya adalah ini, latihan pemecahan masalah ya, pembelajaran latihan pemecahan masalah. Kemudian variabel dependingnya atau variabel terikatnya, atau variabel bergantungnya adalah sikap kritis dari siswa. Sikap kritis dari siswa. Maka di sini muncul variabel yang kita tahu. Jadi sikap kritis ini dia muncul sendiri, dia muncul juga karena dipengaruhi oleh kepercayaan diri dari masing-masing siswa. Itulah yang dinamakan variabel intervening. Nah, kepercayaan diri ini sifatnya tidak bisa diukur. Tapi kita tahu bahwa itu mempengaruhi dari variabel bebas dan variabel terikatnya. Jadi munculnya tiba-tiba gitu, tiba-tiba. Jadi kita ngambil, taruhlah saat penelitian kita mengambil variabel bebas dan variabel terikat
tanpa disadari dengan mengambil dua ya variabel itu muncullah variabel interventing yang mengikuti seperti itu. Oke, ini contoh hubungan antar independen. Yang pertama adalah penguatan. Apakah penguatan modal mempengaruhi kinerja dari usaha tani? Maka yang disebut dengan variabel independen itu adalah, atau variabel bebasnya adalah penguatan modal. Kemudian variabel dependennya atau yang bergantungnya adalah kinerja usaha tani. Dan muncul kapabilitas manajerial ini seperti ini adalah variabel moderator tadi yang disampaikan di awal ya. Jadi munculnya ada di tengah-tengah hubungan antara variabel independen dan dependen. Dan ada lagi yang seperti ini. Penghasilan ini adalah variabel independen. Penghasilan apakah dia mempengaruhi dari tingkat harapan hidup seseorang. Jadi penghasilan ini variabel independen. Harapan hidup ini adalah variabel dependen. Nah, muncullah nanti di sana ternyata faktor yang mempengaruhi harapan hidup juga karena ada gaya hidup misalkan ya. Kalau penghasilannya sekian, gaya hidupnya sekian. Akhirnya muncullah harapan hidupnya sekian. Itu adalah variabel interventing yang munculnya itu ya memang ya kalau kita membahas dua variabel ini tentu akan muncul dengan sendirinya kayak variabel ini ya hidup ini. Kemudian ada faktor lain, faktor di luar itu yang bisa mempengaruhi hubungan ini, hubungan penghasilan dengan harapan hidup ya. Itu adalah budaya lingkungan tempat tinggal. Ini dinamakan dengan variabel moderator. Saya ulangnya. Apakah penghasilan seseorang bisa mempengaruhi tingkat harapan hidup seseorang tersebut? Yang dinamakan variabel independen atau variabel bebasnya adalah penghasilan. Dan variabel dependen atau variabel terikatnya adalah harapan hidup. Nah, dari hubungan penghasilan dengan harapan hidup ini, dengan sendirinya nanti akan muncul variabel atau variabel interventingnya adalah gaya hidup. Ya, jadi penghasilan sekian, biasanya gaya hidupnya sekian, maka kan pengaruhnya harapan hidupnya akan seperti ini. Penghasilannya minim, gaya hidupnya minim, harapan hidupnya ya nanti seperti apa ada dihitung. Nah, itu tadi kemudian nanti akan muncul variabel lain yang akan mempengaruhi hubungan antara penghasilan dan harapan hidup. Salah satunya adalah budaya lingkungan tempat tinggal. Ini bisa kita masukkan sebagai variabel moderator dalam penelitian kita. Gitu ya. Jadi itu hubungannya antara variabel independen, variabel dependen ya. Oke. Kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi variabel penelitian itu adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi variabel penelitian itu adalah atribut, sifat, nilai. Atribut, sifat, atau nilai dari orang, baik itu subjek ya, ataupun objek, benda ya, ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu. Jadi harus punya sampel, harus punya populasi, artinya jumlahnya tidak cuma satu. Dan itu di variabel ini ditetapkan oleh peneliti, artinya sebagai peneliti kita menetapkan variabel-variabel yang akan masuk ke dalam penelitian kita. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan apakah ada hubungan dari masing-masing variabel ini. Itu yang dinamakan variabel penelitian. Ya. Yang kedua, menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, maka macam-macam variabel itu ada
macam. Yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas tadi ya. Yang kemudian yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat atau variabel bergantung. Kemudian ada variabel moderator tadi, variabel yang eh, kita muncul yang kemungkinan bisa mengubah hubungan antara variabel independen dan dependen. Bisa itu munculnya positif yang menambah artinya hubungannya tambah semakin baik, atau sifatnya negatif, nanti hubungan variabel independen dengan dependennya menjadi semakin menurun atau semakin buruk. Kemudian yang keempat adalah variabel intervening. Ini adalah variabel yang munculnya eh, munculnya otomatis gitu ya. Saat kita menentukan dua variabel, variabel independen dan dependen, nanti tanpa disadari variabel intervening ini pasti akan ikut munculnya otomatis. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Ini variabel kontrol adalah variabel yang kita sendiri pilih untuk membuat spesifikasi dari penelitian kita agar penelitian kita itu terfokus. Kemudian variabel independen dan dependennya itu tidak terlalu banyak kemasukan atau terpengaruh eh, dari pengaruh-pengaruh luar selain dari variabelnya sendiri gitu. Jadi kita munculkanlah variabel kontrol ini. Begitu. Itu ya, jadi tentang pembahasan saya tentang variabel penelitian. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila penjelasan saya ini masih terbata-bata dan kurang jelas untuk dimengerti. Kemudian untuk gambar dan suara saya kurang didengar karena kondisinya eh, agak tidak kondusif, tidak jelas. Ini saja saya dibantu dengan lampu gelap. Kemudian suara berisik dari luar. Jadi banyak noise yang masuk suaranya. Jadi saya mohon maaf. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi teman-teman terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat siang.